Halo Sobat Vicentra, kembali lagi bersama saya Sandika Ramadana. Nah, kali ini kita akan review dan juga melakukan tutorial bagaimana cara men-setting dan juga cara menjalankan mesin yang sudah ada di samping saya. Nah, ini adalah mesin sablon semi otomatis flatbed 5030K. Mesin sablon flatbed ini bisa dikreasikan ke berbagai macam media. Contohnya yang ada di samping saya, misalkan seperti plastik. Biasanya plastik untuk kemasan-kemasan beras, kerupuk, dan lain-lain. Lalu di samping ini ada tas bahan spunbond dan juga yang ini bahan paper bag. Jadi banyak sekali ya. Jadi mesin ini sangat cocok untuk UMKM. Selain itu pemakaian dan juga settingannya juga sangat mudah sekali. Nah, bagaimana cara settingan untuk mesin ini dan juga pemakaiannya, langsung aja. Nah, baik, di sini untuk settingan interface-nya, jadi yang paling kanan ini untuk powernya, untuk menghidupkan dan mematikan, menghidupkan ke atas, dan apabila sudah hidup ada indikasi dari lampunya. Nah, lalu di sebelah ini ada selektor. Di sini untuk kita men-setting manual, secara manual untuk melihat jalannya rakel sudah datar atau pas atau belum. Nah, di sini kita setting, maka dia akan turun seperti ini. Di sini kita bisa memasangkan screen untuk melihat sudah rata atau belum untuk settingannya. Jika misalkan dirasa sudah, maka kita kembalikan. Nah, kita lihat dia menyapu tadi ya. Jadi bisa kita lihat settingannya. Kalau sudah kita kembalikan, ini bisa kita pasang screen ke sini. Lanjut kita pasang screen. Nah, selanjutnya kalau sudah kita lihat, kita bisa langsung pemasangan screen. Di sini kita sudah menyiapkan screen-nya ya. Kita terlebih dahulu menyiapkan screen. Lalu kita paskan di sini. Lalu kita kencangkan. Oh ya, untuk lebar screen sendiri maksimalnya di 50 x 30 cm karena sesuai dengan ukuran mesinnya. Jadi untuk ukuran screen-nya pun maksimal di 50 x 30 cm. Nah, kita lihat kembali untuk desainnya yang ada di screen, kita rapikan. Jika dirasa kurang rapi bisa kita geser, dan jika dirasa sudah rapi maka bisa kita kencangkan dengan cara diputar untuk mengencangkan dari sisi depan dan juga sisi samping ya. Pastikan screen benar-benar rapat karena nanti agar maksimal dan tidak gerak pada saat proses sablon. Posisi screen sudah terpasang. Nah, kembali lagi kita lihat ya untuk tombol yang utama tadi, untuk melihat proses screennya sudah lurus atau belum, kita bisa menggunakan yang tombol selektor ini. Nah, dari sini kita bisa lihat manualnya ya, apakah sudah rata atau belum. Oh ya, untuk mesin flatbed ini, mesin sablon flatbed ini juga menggunakan kompresor, jadi tekanannya benar-benar maksimal. Nah, kita lihat dari sini, kita kembalikan. Nah, itu untuk melihat bagaimana tekanannya sudah pas atau belum. Seperti itu untuk cara pemasangannya. Lalu kita melihat kembali untuk settingan. Di sini ada juga settingan. Di bagian sini ada settingan. Ini untuk menyeting meja juga ya, untuk menyeting tekanan. Jadi apabila tintanya bleber atau blobor ya, itu bisa disetting dari kaki ini, dan juga kita bisa cek dari kemiringan kaki. Jadi dari kemiringan kaki ini, karena ini flatbed atau datar, jadi apabila salah satu sisi dari mesin ini miring, maka otomatis kan tintanya akan miring juga. Jadi lebih banyak di salah satu sisinya, itu juga harus dipastikan. Jadi bisa menggunakan water pass juga untuk memastikan benar-benar lurus seperti itu. Nah, setelah screen terpasang, apabila screen baru ataupun screennya sudah terisi tinta, jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu screen ini atau bagian cetaknya menggunakan M4 ya, karena agar hasilnya lebih maksimal. Nah, jika sudah, kita tes ke media kertas. Untuk mesin ini penggunanya menggunakan pedal. Jadi apabila kita
tekan pedal atau pinjak, maka dia akan otomatis berjalan. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Kita menggunakan tinta warna hijau. Bisa dicoba lagi. Jadi disesuaikan ya. Nah, lihat hasilnya sudah bagus. Jadi bisa disesuaikan dengan cetakannya. Apabila kita mau menggunakan media plastik ataupun untuk media kardus seperti packaging makanan, itu juga sangat bisa sekali. Seperti itu. Nah, untuk settingannya sendiri kita bisa ada settingan di 4 sisi. Jadi untuk ini menggunakan kunci. Jadi kita lihat misalkan cetakannya atau screen kita posisinya seperti ini, lalu bagian yang kanan misal hasilnya kurang bagus, atau padahal sudah kita bersihkan dengan M4 hasilnya masih kurang bagus, itu bisa jadi indikasi yang di sebelah sini itu kurang lurus seperti itu. Jadi kita bisa kencangkan. Jadi kita lihat posisi mana yang hasilnya kurang bagus, itu bisa dari antara 4 sisi ini. Seperti itu. Jadi dilihat saja sisinya bagian mana yang kurang bagus, itu bisa dikencangkan atau dirapatkan seperti itu. Nah, lalu untuk ke bagian rakelnya itu settingannya sama ya. Kita lihat juga dari hasilnya. Misal seperti ini, hasil yang sebelah kanan kurang bagus, setelah keempat ini sudah dijas dan hasilnya kurang bagus, itu bisa jadi dari rakel. Rakelnya posisinya masih miring atau kurang rata. Jadi kita bisa adjust atau turunkan lagi rakelnya agar benar-benar rapat seperti itu. Misalkan yang sebelah kanan hasilnya kurang bagus, berarti rakel yang posisinya sebelah kanan kita turunkan lagi agar rata. Seperti itu. Jadi hasilnya benar-benar rata sapuannya. Kita bisa lihat dari hasilnya. Jadi panduannya menggunakan hasil ya untuk settingan ini. Kita bisa menggunakan satu kertas atau cetakan kosong untuk melihat hasilnya sudah bagus atau belum. Contoh seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah. Di bagian bawah ini ada, kita lihat, kita buka ya. Kita tarik. Nah, di sini bisa jadi untuk meja juga. Bisa dikencangkan. Jadi keunggulannya di sini sudah ada kompresor. Jadi kompresornya sudah tidak memakan tempat lagi karena sudah ada langsung di bawah mesin. Jadi tidak memakan tempat lagi. Sudah menyatu seperti ini dengan mesinnya. Lebih aman kabel-kabelnya juga. Lalu untuk pintu ini sendiri ada di 2 sisi ya. Jadi di sebelah kanan ada dan di sebelah kiri juga ada. Sama-sama bisa dibuka. Jadi bisa difungsikan juga sebagai meja. Kita tutup. Nah, kemudian di bawahnya di sini sudah ada rodanya. Jadi ketika masuk kita mau memindahkan mesin itu sangat mudah, tinggal kita dorong saja karena sudah ada roda. Lalu ada pengunci, jadi aman. Nah, kemudian pada bagian stand atau kaki ini bisa di-adjust ya. Jadi bisa diputar seperti ini untuk mengatur ketinggian. Jadi kalau sudah kita tidak pindah-pindah, kakinya bisa kita kunci. Jadi keempat sisinya ketinggiannya kita bisa sesuaikan, kita bisa atur. Gitu. Jadi penggunaannya sangat gampang, serta settingannya juga sangat mudah dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Dan juga tentu mesin ini bisa dikreasikan ke berbagai macam bahan dan media. Nah, untuk produknya sendiri itu bisa dikreasikan ke berbagai macam media ya. Jadi seperti ini, ke bahan plastik, ke bahan spunbond, ke bahan paper bag, ke bahan kertas, ataupun untuk packaging makanan yang berbahankan kardus itu juga bisa, dan masih banyak bahan-bahan lain. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita buat tadi. Nah, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, tentu banyak sekali ya kreasi.
Kita juga bisa mengkreasikan ke berbagai macam media lainnya, misal seperti packaging makanan berbahankan kardus ataupun material-material lainnya. Jadi sesuai dengan fungsi ataupun pasar yang ingin kita jual atau produk yang kita buat. Jadi sangat cocok untuk kemasan-kemasan UMKM. Nah, untuk harga mesin ini juga sangat terjangkau sekali. Jadi sangat cocok untuk sobat semua yang ingin memulai bisnis sablon ataupun ingin mengembangkan bisnisnya ke bisnis sablon. Nah, untuk yang penasaran atau mau langsung memiliki mesin sablon flatbed ini, bisa langsung hubungi WA kami ataupun jangan lupa kunjungi TikTok dan Instagram kami Vicentra SB. Nah, untuk nomornya kita cantumkan di bawah ini. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Galeri Vicentra agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar digital printing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video mesin berikutnya. Dadah.